Oke, kita kupas tuntas materi perbandingan yang biasanya tuh muncul di SNBT. Nah, tapi ini nggak hanya SNBT ya, biasanya tuh di CPNS juga nggak apa-apa. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi persiapan tentang CPNS itu nggak masalah ya, bisa pelajarin terkait dengan perbandingan ini. Nah, tapi untuk yang SNBT, perbandingan ini tuh biasanya tuh muncul di subtes yang penalaran umum gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan itu muncul juga di bagian penalaran matematika. Karena soal perbandingan ini tuh biasanya tuh soalnya dalam bentuk cerita, jadi bisa banget muncul di penalaran matematika. Oke, nah di perbandingan ini teman-teman biasanya tuh sering banget terkecoh antara nentuin mana yang menggunakan perbandingan senilai, mana yang menggunakan perbandingan berbalik nilai. Jadi kita perlu tahu nih gimana cara ngebedain kedua perbandingan ini. Nah, di sini yuk kita bahas gimana cara atau tips untuk ngebedain senilai sama berbalik nilai. Oke, mulai dari perbandingan senilai dulu nih. Misalkan aku punya besaran 1 sama besaran 2. Misalkan besaran 1 itu adalah X1. Yang mana X1 ini tuh akan menghasilkan Y1 di besaran kedua. Kemudian aku punya X2, yang mana X2 itu menghasilkan besaran 2-nya itu adalah sebanyak Y2, misalkan kayak gitu. Nah, kalau di perbandingan senilai, konteksnya atau konsepnya itu adalah ketika besaran 1 itu tuh nilainya semakin tinggi gitu ya, maka besaran 2 itu nilainya ngikut juga semakin tinggi juga. Gitu ya. Jadi konteksnya di situ, konsepnya di situ. Nah, jadi rumusnya apa? Rumusnya adalah namanya ini perbandingan yang senilai. Jadi yang sejajar ini X1 sama Y1 itu X1 per Y1 itu tuh perbandingannya itu akan sama dengan X2 per Y2. Oke. Nah, jadi rumusnya ini aja nih, teman-teman. X1 per Y1 itu sama dengan X2 per Y2. Oke, kita bandingkan dengan yang berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, misalkan aku punya seperti ini juga. Nah, di sini ada X1, kemudian Y1, di sini adalah X2, di sini adalah Y2. Nah, jadi kalau misalkan di berbalik nilai, ketika besaran satunya itu tuh nilainya semakin besar, tetapi besaran 2 justru nilainya tuh malah semakin kecil. Kebalikannya. Gitu. Nah, ini semakin besar, ini malah semakin kecil. Nah, kalau misalkan di berbalik nilai, untuk rumusnya itu langsung aja nih, yang sejajar ini X1 kita kalikan dengan Y1. Kemudian itu akan sama dengan X2 dikalikan dengan Y2. Gitu ya. Oke, biar lebih kebayang, coba deh kita terapin di soal ceritanya. Oke, misalkan untuk yang perbandingan senilai dulu nih. Aku punya di sini tuh konteksnya adalah mungkin di suatu proyek kali ya. Suatu proyek yang mana di sini mempekerjakan orang yang akan menghasilkan baju. Ketika ada 10 orang yang kerja, baju yang dihasilkan ada sebanyak 20. Nah, kalau yang kerjanya ada 40, maka baju yang dihasilkan berapa ya? Oke, kita cek dulu, analisis dulu. Semakin banyak pekerjanya, baju yang dihasilkan itu akan makin banyak atau malah semakin sedikit. Oke, ini biasanya kayak gitu tuh asumsinya nggak ada yang aneh-aneh ya. Jadi kalau misalkan kecepatannya ya udah kalau 10 ya dapat 20, berarti 40 tuh nanti dengan kecepatan yang sama kayak 10 yang kerja gitu loh. Nah, jadi ketika di sini perbanyak yang kerja gitu ya, berarti baju yang dihasilkan otomatis akan makin banyak juga dong. Ya enggak? Jadi kalau di sini 10 itu dapetin 20 baju, kalau ada 40 orang yang kerja, pasti dapetinnya itu lebih dari 20 baju. Ya enggak? Nah, berarti ini konsep perbandingan senilai. Ada panahnya tuh masing-masing ke atas semua nih. Langsung aja, kalau perbandingan senilai itu adalah yang sejajar gini ya, 10 dibagi 20 itu tuh sama dengan berapa? 40 per X. Gitu aja. Sederhanain dulu ya, nggak harus kalian ngitung dulu. Nolnya bisa dicoret gitu kan ya. Oke, kali silang seperti biasa, 1 kali X ya berarti X. 40 dikali 2 berarti di sini 80. Jadi, kalau ternyata ada 40 yang kerja, itu ternyata baju yang dihasilkan itu ada sebanyak 80 baju. Gitu ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang berbalik nilai. Oke, kalau yang berbalik nilai di sini aku sengaja ya coba buat di sini tuh variabelnya adalah banyak pekerja juga. Oke, banyak pekerja sama juga nih 10 sama 40. Tapi di sini aku kasih konteksnya di sini adalah waktu. Oke, contohnya misalkan suatu pekerjaan kalau ada yang kerjanya 10 orang gitu ya. Kalau ada 10 orang yang kerja, waktu yang dihasilkan itu adalah dibutuhkan itu adalah 8 jam. Jadi kalau ada 10 yang kerja, selesai pekerjaan tersebut itu dalam waktu 8 jam.
Nah, kalau nambah nih, jadi 40 orang nih yang kerja, berarti waktu yang dibutuhin untuk menyelesaikan proyek tersebut itu tuh berarti berapa jam? Oke, coba kita cek buat lagi anak panahnya. Semakin banyak yang kerja, proyek tersebut itu selesainya akan lebih lama, apa akan lebih cepat, guys? Tentu akan lebih cepat dong, ya enggak? Kalau misalkan 10 orang aja yang kerja, waktu yang dibutuhin 8 jam. Berarti kalau 40 orang yang kerja, pasti di bawah 8 jam dong, ya enggak? Jadi di sini malah akan semakin kecil. Ingat tuh, berarti panahnya kan udah yang satu naik, yang satu turun gitu kan ya. Ya udah, ini adalah berbalik nilai. Berbalik nilai tadi apa? Yang sejajar ini dikaliin aja, teman-teman. Jadi 10 dikali 8 itu tuh sama dengan berapa? 40 dikalikan X. Coret-coret ya. Gimana nyoret-nyoretnya? Ya udah, nolnya bisa dicoret aja gak sih langsung? Nah, gitu kan ya. Jadi X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 8 dibagi 4. Atau X-nya sama dengan berapa? 2. Nah, jadi dari sini ternyata itu kalau yang kerjanya 40 orang, berarti waktu yang dibutuhin cukup 2 jam saja. Oke, ingat ya. Jadi perbandingan senilai, kalian cek dulu aja deh. Atau buat dulu deh panahnya ya. Coba kita sepakatin ya. Buat panahnya. Kalau panahnya semuanya semakin ke atas, ya berarti senilai. Kalau panahnya tuh yang satu ke atas, tapi yang satunya ke bawah, berarti berbalik nilai. Tapi panah ini maksudnya apa? Jadi besaran satunya ternyata semakin besar. Kalau misalkan besaran 2 semakin besar, ya berarti arahnya sama. Tapi kalau misalkan besaran satunya semakin besar, tapi besaran 2-nya tuh semakin mengecil, berarti arah panahnya tuh berbeda. Gitu ya. Oke, langsung yuk kita drill soal yang biasa tuh muncul di SNBT. Oke, kita bahas. Di sini ada sebuah mobil yang mana itu katanya tuh jaraknya itu adalah 120 km dengan menghabiskan berapa liter? Menghabiskan 8 liter bensin. Lalu, jika mobil tersebut menempuh jarak 300 km, berapakah liter bensin yang dibutuhkan, gitu kan ya? Berapakah liter yang bensin yang dibutuhkan? Asumsinya konsumsi bensinnya itu tetap kayak gitu. Oke. Nah, berarti di sini ada variabel apa? Ada jarak sama liter gitu kan ya, bensin berapa liter gitu. Ya udah, coba aku buat dulu ya. Di sini konsepnya tuh ada jarak, kemudian ini adalah bensin ya. Oke. Kita cek di sini jaraknya yang pertama itu diketahui ada 120 km. Kalau jaraknya tuh 120 km, bensin yang dibutuhin ada berapa liter? 8 liter. Oke. Lalu kalau mobil tersebut menempuh jarak 300 km, maka bensin yang dibutuhin itu berapa liter? Nah, cek lagi. Tadi kita buat panah ya. Jaraknya semakin banyak, semakin jauh jarak yang ditempuh, berarti bensin yang dibutuhin harus semakin banyak lagi atau harus malahnya tuh semakin sedikit? Ya harus makin banyak dong, ya enggak? Jadi jarak yang ditempuh itu semakin jauh, otomatis bensinnya juga harus makin banyak. Nah, berarti kalau kayak gitu ini adalah senilai, arahnya sama gitu ya. Ini adalah senilai. Langsung aja, kalau senilai ya berarti 120 dibagi dengan berapa? 8 itu sama dengan 300 dibagi dengan siapa? X. Oke, kali silang gitu kan ya. Berarti 120 dikalikan X itu sama dengan berapa? 300 sebentar. Berarti di sini 300 dikalikan dengan 8. Sehingga X-nya adalah 300 kali 8 dibagi dengan 120. Ingat, main coret-coret aja. Oke, yang pertama nolnya bisa nih dicoret 1 ya. Terus 12 dibagi 3 kan bisa ya 4 ya. Berarti 3-nya dicoret, berarti sini 4. 8 bagi 4 berapa? 2. Ya udah, berarti di sini akan sama dengan 8 bagi 4 kan 2. Nolnya masih ada 1 ya, berarti 20. Jadi ternyata ketika jarak yang ditempuh itu adalah 300 km, butuh 20 liter bensin. Jawabannya adalah yang B. Mudah ya? Oke, lanjut. Kedua nih. Di sini diketahui sebuah keluarga memiliki persediaan beras sebanyak 90 kg, gitu ya. Jika beras tersebut cukup untuk 6 orang, selama berapa hari di sini? Selama 30 hari. Jadi si 90 kg ini tuh cukup nih untuk 6 orang, tapi dalam waktu 30 hari. Nah, berapa lama persediaan beras tersebut itu akan cukup jika jumlah anggotanya itu bertambah menjadi 9 orang. Jadi yang memakan itu tuh nggak hanya 6 orang, tapi sekarang jadi ada 9 orang.
Oke, berarti dari sini coba kita cek ya. Yang pertama ada orangnya nih. Oke, ada orang, kemudian ada waktu. Sip. Oke, kita cek kalau misalkan yang pertama adalah orangnya ada berapa orang? Ada 6 ya. Ketika ada 6 orang yang makan, itu tuh beras tersebut habis dalam waktu 30 hari. Lalu, ketika yang makannya tuh berapa orang sekarang? 9 orang. 9 orang, maka berapa lama? Berarti waktunya tuh berapa lama habisnya gitu ya. Oke, cek di sini. Semakin banyak orang yang memakannya gitu ya, berarti waktu yang dibutuhin itu akan semakin lama atau akan cepat habis. Ya cepat habis dong, si 90 kg ini akan cepat habis kalau misalkan yang makannya itu semakin banyak gitu kan. Jadi di sini akan semakin berkurang. Nah, arahnya berbeda ya, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ya udah berarti ini apa? Berbalik nilai. Gitu aja, guys. Nah, berbalik nilai itu tadi rumusnya adalah yang sejajar dikaliin aja ya. Jadi di sini 6 dikali 30, 6 kali 30 itu sama dengan 9 dikalikan dengan X. Oke, sederhanain ya, jangan dulu dihitung teman-teman. Jadi 6 dikali 30 dibagi dengan berapa di sini? 9. Oke, dicoret dulu. Berarti dari sini kan 9 bisa dibagi 3 ya. Habis berarti sisa 3. 6 bagi 3 itu berapa? 2. Berarti di sini 2, nolnya masih ada berarti 20. Sehingga akan habis dalam waktu 20 hari. Kalau ada 9 orang nih yang memakannya. Kayak gitu. Udah ya, ingat buatin dulu aja deh panahnya gitu ya, kita sepakatin. Ke atas senilai, ke atas ke bawah berbalik nilai. Oke? Sip. Lanjut, soal nomor 3. Oke, untuk yang soal nomor 3 di sini, untuk membuat 15 gelas jus jeruk gitu ya. 15 gelas itu dibutuhkan 30 buah jeruknya. Oke, sip. Nah, jadi kalau ada 15 gelas, itu butuh jeruknya 30. Sekarang, kalau ternyata gelasnya itu ada 45 gelas nih. Gelasnya ada 45, maka buah jeruk yang dibutuhin itu berarti ada berapa banyak? Oke, di sini ada gelas, kemudian di sini adalah buahnya, buah jeruk. Sip. Yang pertama adalah, di sini diketahui kalau 15 gelas itu butuh buahnya adalah 30. Jika ingin membuat 45 gelas, berarti di sini 45, berarti buah yang dihasilkan, buah yang dibutuhin itu ada berapa? Oke, yaudah. Semakin banyak gelas, butuh buah makin banyak juga nggak? Butuh dong. Berarti ke atas lagi dong. Ya udah, berarti ini apa? Senilai. Udah, gitu aja guys. Ini senilai. Senilai tadi apa? 15 per berapa? 30 itu sama dengan 45 per X. Kali silang, atau sederhanain langsung di sini boleh ya, kan 15 bisa dicoret nih, 30 bagi 15 kan 2, berarti atasnya 1. Sehingga dari sini kita dapatkan 1 kali X, berarti X, 45 kali 2 itu adalah 90. Jadi jawabannya adalah 90 buah. Sip. Gitu. Oke, lanjut. Cepet ya. Sebuah kolam dapat dikuras oleh 4 pompa. Oke, di sini sebuah kolam dapat dikuras oleh 4 pompa, tapi dalam waktu 12 jam. Oke, lagi, kalau ternyata hanya digunakannya tuh 3 pompa aja, maka waktu yang dibutuhkan untuk menguras kolam tersebut itu adalah berapa jam? Oke, berarti di sini kita kayak buatin kayak tadi lagi ya. Berarti di sini ada pompa gitu kan. Kemudian di sini ada waktu. Oke. Sip. Nah, untuk yang pompanya dulu deh. Pompanya di sini 4, waktu yang dibutuhin adalah 12 jam. Kalau pompanya 3, waktu yang dibutuhin itu berapa jam? Gitu ya. Oke, lagi. Semakin banyak pompa, waktu yang dibutuhin itu lebih lama atau malah lebih sedikit? Ya lebih cepat dong, ya nggak? Semakin banyak. Berarti di sini itu adalah kebalikannya, ya nggak? Kalau misalkan ada 100 pompa, ya berarti waktunya akan lebih cepat dong, ya nggak? Untuk mengurasi air di dalam kolam ini, gitu kan? Nah, jadi dari sini berbalik nilai. Karena panahnya berlawanan. Oke, di sini berarti langsung aja kalau berbalik nilai, 4 kita kalikan dengan 12, itu sama dengan berapa? 3 dikalikan dengan X. Berarti 4 kali 12 dibagi dengan 3, sama dengan X. 12 bagi 3 bisa dicoret ya. Berapa? 4. 4 kali 4, 16. Jadi, X-nya itu sama dengan 16. Sehingga di sini jawabannya adalah 16.
Gimana? Mudah ya? Oke, sekarang kita ke level yang lebih rumit lagi nih. Jadi kita ada penggabungan antara perbandingan yang senilai sama perbandingan berbalik nilai. Wih, keren kan? Gimana caranya? Yuk kita bahas. Oke, nah di sini coba kita cek ya. Yang pertama nih. Yang pertama, sebuah percetakan dengan 8 mesin. Oke, ada 8 mesin dapat mencetak 4.000 buku, gitu ya. 8 mesin dapat mencetak 4.000 buku dalam waktu 5 jam. Ada 3 variabel nih. 8 mesin hasilin 4.000 buku dalam waktu 5 jam. Lalu, jika mesin yang digunakan hanya 4, jadi mesinnya itu hanya 4, gitu ya. Tetapi jumlah buku yang dicetak itu menjadi 2.000. Nah, bukunya ternyata dihasilkannya 2.000. Maka yang ditanyain adalah waktunya. Berarti waktu yang dibutuhin itu ada berapa jam gitu. Berarti di sini kita punya mesin gitu kan ya, ada mesin, kemudian ada buku, kemudian ada waktu. Oke. Kita buat dulu tabelnya gitu ya. Kita cek dulu. Nah, oke. Yang pertama, ada 8 mesin, yang mana 8 mesin ini dapat menghasilkan 4.000 buku, gitu ya, dalam waktu 5 jam. Oke. Jika mesin yang digunakan hanya 4, di sini mesinnya ada 4. Terus buku yang dihasilkan ternyata 2.000 nih, 2.000 buku. Berarti waktu yang dibutuhin itu berapa? Oke. Nah, kalau yang kayak gini kita cek dulu. Untuk variabel-variabel yang mana yang saling senilai dan mana yang berbalik nilai gitu. Coba kita cek di sini. Yang pertama, mesin. Semakin banyak mesin, berarti buku yang dihasilkan apakah semakin banyak juga? Semakin banyak dong, ya enggak? Berarti ini juga akan semakin banyak. Terus, semakin banyak mesin, pencetakan tersebut harusnya akan lebih cepat, ya enggak? Menyelesaikannya dalam waktunya tuh berarti singkat gitu kan. Nah, jadi di sini mesin sama buku senilai, mesin dan waktu itu berbalik nilai gitu kan ya. Nah, berarti dari sini kita akan dapetin nih, kita bisa tulis dalam satu persamaan langsung. Yang pertama, yang senilai dulu, 8 sama 4.000. Berarti di sini adalah 8 per 4.000. Oke, terus 4 per 2.000. 4 per 2.000. Ini ya, ini yang senilai nih, karena kan arahnya sama nih. Oke, 8 per 4.000, 4 per 2.000. Nah, sekarang kalian tinggal tambahin aja si waktu kan dia berbalik nilai ya. Jadi kalau misalkan mesin ini berbalik nilai dengan waktu. Kalau di sini 8, kalau berbalik nilai kan dikaliin kan, berarti 8-nya dikali dengan berapa? 5. Dikali 5, kalau yang 4 itu dikali berapa? X. Nah, jadi segini aja teman-teman, simple. Oke, coba kita sederhanain. 8 kali 5 kan 40 ya. 40 dibagi 4.000 sama dengan 4 dibagi dengan 2.000 X. Kali silang gitu kan ya. Berarti 40 aku kalikan dengan 2.000 dibagi dengan 4.000. 4-nya bisa taruh ke bawah ya, berarti dikalikan di sini 4. Akan sama dengan siapa? X. Coret-coret, 0-nya dicoret 3 gitu kan. 4-nya dicoret 1. 2 kali 0 berarti sini 2 kali 10 berarti 20. Bentar. Berarti di sini adalah 20 dibagi dengan 4 sama dengan X. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan berapa? 20 bagi 4, 5. Jadi di sini ternyata jawabannya adalah 5 jam. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan banyak kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan banyak yang seperti ini kayak, oh ini ada senilai, tapi ada berbalik nilainya juga, ya udah digabungin aja, bisa kok. Gitu ya. Oke. Coba latihan nih. Mungkin kamu boleh pause dulu ya untuk nyoba ngerjain, nanti tinggal di play lagi aja untuk ngelihat pembahasannya. Oke, yuk. Di sini, di sebuah warung ada 2 orang mahasiswa. Oke, di sini ada 2 orang mahasiswa bisa menghabiskan 6 gelas es teh manis. Waduh, banyak banget ya. 2 orang menghabiskan 6 gelas es teh manis. Nggak apa-apa, mungkin ini gelasnya kecil kali ya guys ya. Oke, dalam waktu 3 jam nongkrong. Oke, dia lagi nongkrong nih di sebuah warung gitu ya. Kemudian, jika jumlah mahasiswa bertambah menjadi 6 orang. Jadi ada 6 orang nih yang minum atau yang nongkrong di situ ya. Dengan pola minum yang sama. Nah, ini penting juga ya teman-teman ya. Jadi di sini ada ketentuan
sama nih polanya. Artinya tuh ya asumsinya tuh selalu sama gitu loh, ada berpola. Berapa gelas es teh yang habis gitu ya dalam waktu 5 jam? Ada orang, kemudian ada apa lagi? Gelas gitu ya, es teh gitu ya. Es teh aja dalam gelas. Kemudian waktu. Oke, di sini ketika ada 2 orang gitu ya, akan menghabiskan 6 gelas es teh dalam waktu 3 jam. Nah, terus jika jumlah mahasiswanya bertambah jadi 6, berarti ini ada 6 orang. Nah, berapa nih es tehnya yang dibutuhin? Kalau waktunya itu adalah 5 jam. Oke, pertama, di sini antara orang dengan es teh. Semakin banyak orang, ya berarti butuh es teh yang banyak juga dong. Ya enggak? Lalu, semakin banyak orang gitu kan ya, dengan es teh yang sama, berarti waktunya juga akan semakin sedikit, akan cepat habis gitu kan ya. Nah, makanya di sini adalah berkurang. Oke, sehingga di sini kita dapetin ini senilai, kemudian yang waktunya itu adalah berbalik nilai. Langsung aja, sehingga kita dapatkan 2 per berapa? 6, ini yang senilainya gitu ya, akan sama dengan 6 per X. Lalu yang berbalik nilainya itu adalah siapa? Si waktu ya. Karena 2 di sini berbalik nilai dengan si waktunya 3, ya berarti langsung aja kalikan dengan 3, kemudian 6 kita kalikan dengan 5. Berarti sini adalah kalikan dengan 5. Oke, langsung aja sederhanain ya. 2 kali 3 kan 6 ya. 6 bagi 6 sama dengan 6 kali 3, 30 dibagi X. 6-nya bisa dicoret lah ya, ini langsung aja. Set, berarti 1, 1. 1 kali X, berarti di sini adalah X. 1 kali 30 itu adalah 30. Jadi, jawabannya adalah 30. Ada? Ada. Gitu. Jadi butuh 30 gelas nih. Kalau misalkan ada 6 orang dalam waktu 5 jam. Gimana? Mudah kan? Oke, jadi nggak usah khawatir ya kalau misalkan ada gabungan antara perbandingan senilai sama perbandingan berbalik nilai.